semuanya, perkenalkan nama saya Izatul Aulia. Saya bersama rekan-rekan saya. Saya Jacqueline Angel. Saya Nining Charunisa. Saya M. Alwan Juniadi. Saya Alvino Rizky Febrian. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami mengangkat tema yang berjudul Efektivitas pemberian tugas kelompok dan individu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Oke, bagaimana sih juga aspek sosiologisnya dalam pemahaman ini, yang dimana kelompok dengan individu itu cara berkomunikasinya itu seperti apa. Nah, dalam kesempatan ini kelompok kami melakukan survei dengan cara wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum. Berikut videonya. Halo, saya di sini bersama saudari Fitriani Hastinusindisa dari Prodi Ilmu Hukum. Halo, saya di sini bersama saudari Tasya dari Prodi Ilmu Hukum, jurusannya Hukum semester 1. Saya Charunisa di sini. Reza. Dari Prodi apa dan semester apa? Saya Ilmu Hukum semester 1. Hai, bersama saya Nining Charunisa dan saudara Tasya, halo. dari semester berapa? Prodi apa? Oke, saya dari Ilmu Hukum semester 1. Halo semuanya, saya di sini bersama rekan saya. Boleh perkenalkan diri? Halo, nama saya Keira Aura Soleha. Saya dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Hukum. Hai, bersama saya Nining Charunisa dan saudara Radi. dari semester berapa dan Prodi apa? Dari semester 1 Prodi. Menurut saudari, apakah lebih efektif belajar secara berkelompok atau individu? Sebenarnya kalau dari segi efektivitas, menurutku kedua-duanya sama-sama efektif, tetapi sekali lagi tergantung individualnya sendiri sih. Kalau aku sendiri, sepertinya akan lebih efektif kalau sendiri-sendiri daripada kelompok. Kalau dilihat dari segi ininya sih, sebenarnya gini, kadang di kelompok itu ada yang kerja, ada yang enggak, ada yang nakal, ada yang ini kan, yang rajin anaknya. Tapi kalau sendiri-sendiri, oh iya, satu lagi, kalau di kelompok itu biasanya mereka, ini nggak semua orang, tapi secara experienceku ya, yang lainnya membebankan satu atau dua orang dalam kelompok itu. Jadi secara tidak langsung mereka itu tidak belajar gitu. Jadi pembelajarannya kurang efisien dan kurang nyampe ke mereka. Tetapi kalau secara individual itu bakal nge-push setiap individual atau orang itu buat nyari materinya sendiri, pelajarin materinya sendiri, presentasi materinya sendiri. Jadi dengan kata lain dia bakal lebih fluent gitu dalam mempelajarinya gitu, walaupun terpaksa nih istilahnya kan, tapi setidaknya mereka bakal lebih memasuki materinya lah daripada per kelompok, karena kita nggak tahu siapa yang benar-benar ngerjain, siapa yang benar-benar kayak mungkin ada yang nggak peduli dan sebagainya macamnya. Dan kadang terpukul rata nilainya walaupun Iya, berarti itu tidak adil saudara. Tentang nilai, mungkin kayak contohnya, mungkin kalau misalnya sekelompok sama Iza, kita doang yang kerja, yang lain nggak kerja, nilai kita bagus, mereka juga dapat bagus, itu kan nggak fair gitu loh. Jadi kurang efisien menurutku. Mandiri. Oke, berarti untuk saudari Jojo atau Fitriani Hastinusindisa itu lebih mementingkan atau lebih menerima untuk belajar individu. Yep. Oke, terima kasih. Ini dari opinianku ya pemirsa, jangan tersinggung. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah Anda lebih suka belajar secara individu atau kelompok? Kalau menurut saya lebih suka belajar secara individu, karena menurut saya kalau secara individu itu lebih ke gimana kitanya untuk melakukan tugas tersebut. Tapi kalau kelompok tuh sebenarnya bisa, tetapi kita harus diskusi juga kan sama kelompok. Terus kelompoknya tuh kita ada beberapa minusnya, karena mungkin pendapat orang itu kan beda-beda ya. Kalau misalnya kita tuh melakukan suatu kerja kelompok, terus di situ pasti ada aja hambatannya yang nggak ikut kerja kelompok, dan itu yang bikin males jadinya. Jadi saya lebih memilih untuk kerja sendiri sih, karena sesuai kemampuan saya juga baik. Jadi Anda lebih memilih belajar secara individu ya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada saudara. Saudara tuh lebih efisien belajar secara individu atau kelompok? Kalau saya sih prefernya tuh belajar kelompok ya, karena lebih gimana ya, bisa bertukar pikiran juga. Nah terus kayak lebih seru aja gitu. Kalau dari segi hambatan individu dan kelompok itu apa? Kalau kelompok hambatannya mungkin mabar. Jadi kalau misalnya keluar HP dikit langsung main. Oh, tuh. Kan itu bagian dari anak
keseruannya menurut saya. Jadi setelah itu kita tetap bisa fokus ke pembelajarannya. Balik lagi ke diri masing-masingnya sih kalau ngomong gitu. Segitu aja cukup. Udah, Oke, baik. Terima kasih, bye-bye. Halo, saya di sini bersama saudara Nabila Saihu, Prodi Ilmu Hukum semester 1. Jadi saya ingin bertanya, apakah Anda lebih menyukai tugas secara kelompok atau secara individu? Kalau dari saya sendiri, saya lebih suka tugas yang individu. Karena kalau kita kelompok itu tidak semua yang kerja, pasti ada 1 atau 2 orang yang tidak kerja, yang jadi beban kelompok. Sudah, terima kasih. Nah, jadi menurut Anda tugas individu lebih Ya. efektif ya? Dan nilainya juga kan sesuai dengan kemampuan kita. Gimana kemampuan kita ya itu nilai kita. Kalau kelompok kan kadang ada yang tidak kerja, ada yang kerja. Terima kasih. Sini saya mau nanya dong kepada saudara tuh lebih efektif pembelajaran secara individu atau kelompok? Kalau saya sendiri sih lebih prefer individu ya, karena lebih efisien, terus kayak pembagian nilainya jadi nggak ribet gitu. Kalau kelompok kan kayak perlu ngatur teman yang ini itu segala macam. Jadi menurut saya pembagian nilai secara kelompok kurang efisien aja. Pertanyaan kedua ya. Oh banyak. Saat aja. Oke. Yang kedua, dalam hambatan pekerjaan secara individu dan kelompok itu gimana sih? Apa sih hambatan? Paling hambatan kalau individu itu lebih kecil hambatannya menurut saya, karena kayak ya udah tanggung jawabnya sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih bisa optimal buat ngerjain tugasnya. Tapi kalau kelompok mungkin hambatannya kayak ada temen yang ngerasa kayak oh ini ada yang nge-backup segala macam, paling kayak gitu, tanggung jawab masing-masing aja sih gitu. Kesian cukup? Cukup, terima kasih, jangan nambah lagi. Oke, sekian. Terima kasih, bye-bye. Baik, di sini saya mau tanya dong kepada saudara mengenai tugas tuh saudara lebih efisien tugas individu atau kelompok? Jadi kalau menurut saya pribadi lebih efisien antara kelompok atau individu, saya tergantung pada tugasnya. Ya tugasnya rumit ataupun susah, itu saya lebih condong atau lebih efektif menggunakan yang kelompok tadi. Kalau tugasnya gampang itu atau mudah, saya lebih baik sendiri. Yang mau ditanya dong lagi sama saudara tentang hambatan secara sosiologis tentang individu itu hambatannya secara sosiologis. Hambatannya secara sosiologis, kalau kelompok itu saya lebih susah mengatur orang-orangnya gitu. Jika tidak diatur kelompok ini, maka tidak ada yang gerak. Hambatan dari kerja kelompok itu. Individu? Kalau individu ya paling mumet, pusing, stres sendiri, itu susah nyari tugas referensinya dari mana, tidak ada yang kita tanya. Tidak ada yang bantu. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Saya menurut saudara, apakah lebih efektif belajar secara berkelompok atau individu? Menurut saya sih belajar secara kelompok karena kayak gimana ya, mempermudah aja semua. Kayak kita bukan mikir sendiri gitu kalau ngerjain tugas, ada kelompok kita yang bantuin kayak gitu. Kayak Berarti lebih efisien ya. Terima kasih Mbak Saudara, sama-sama. Nah, dari jabaran narasumber tadi kita dapat lihat bahwa kebanyakan orang yang memilih individu daripada kelompok. Skala perbandingannya yaitu 3:1, 3 untuk individu dan 1 untuk kelompok. Kenapa sih kebanyakan orang yang memilih pengerjaan tugas itu secara individu? Salah satu faktornya yaitu susah menyesuaikan karakter dalam pengerjaan kelompok. Kalau kita lihat secara sosiologis, fenomena ini disebut fenomena social loafing, yang dimana fenomena social loafing itu sering terjadi di lingkup rumah, masyarakat, kantor, dan lain-lain. Apa sih fenomena social loafing itu? Jadi, fenomena social loafing itu adalah peristiwa yang dimana seseorang ketika diberikan tugas, seseorang itu menganggap tugas itu lebih baik dikerjakan oleh orang yang ahli untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, solusi untuk mencegah fenomena social loafing itu salah satunya yakni dengan menanamkan rasa tanggung jawab mulai dari sejak dini. Jadi, pengerjaan tugas secara individu dan kelompok mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, teman-teman lebih pilih yang mana nih?